Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita akan mencoba menggunakan artificial intelligence untuk membedah suatu model peluang yang kita sebut dengan novelty new half logistic power Rado Institute distribution. Nah, model ini telah kita bahas sebelumnya dengan menggunakan kaedah maksimum likelihood dan coding yang dihasilkan oleh Rado Institute. Nah, pada saat ini suatu novelty, model ini merupakan suatu novelty atau kebaruan model yang kita sebut dengan novelty new half logistic power Rado Institute distribution. Akan kita cobakan artificial intelligence untuk membedah model ini. Kita akan coba saja langsung untuk membahas dengan menggunakan artificial intelligence. Oke, kita coba buka artificial intelligence kita yang diwakili oleh suatu sistem yang menggunakan kecerdasan buatan ini yang kita sebut sebagai kita sebut dengan ChatGPT. Oke, kita coba sapa dulu ChatGPT kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ocu AI. Kita coba sapa dulu Ocu AI kita. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik-baik saja. Oke, kita lihat. Hari ini kita mencoba membahas suatu model peluang 3 parameter yang kita sebut dengan novelty new half logistic power Rado Institute distribution seperti berikut. Kita berikan modelnya, kita ambil dalam R yang telah kita bahas sebelumnya, fungsi densitas peluang 4 parameter. Seperti yang dapat Anda lihat, seperti yang kita blok, ini adalah fungsi densitas dari model yang kita maksud. Copy kita letakkan di ChatGPT. Oke, kita jika diberikan data seperti kita berikan data copy, kita letak kembali di ChatGPT. Oke, kita coba tanya, gunakan Bayesian MCMC untuk mengestimasi parameter, lalu hasilkan AIC dan BIC serta overlay histogram dan PDF plot serta empirical CDF dan CDF plot. Oke. Buat dalam satu script R. Ya, kita coba tanya sama R, apakah dia bisa? Oke, baik, saya akan buatkan script R lengkap. Bagus. Novelty new half. Oke, 3 parameter Bayesian MCMC. Oke, jelas perintahnya ada AIC, BIC dan overlay. Oke, kita lihat scriptnya. Oke,
Data telah dimasukkan. Oke, ini fungsi densitas. Kalau ada D, fungsi densitas. Dia beritahu nama parameter 1A, 2B, dan parameter 3C. Seperti biasa, dia partisi menjadi num dan den. Maka fungsi densitasnya itu num per den. Oke. Fungsi likelihood, log-lig. Oke. Jelas sekali fungsi likelihoodnya. Oke, kita lihat juga ini adalah Metropolis. Dia mulai menggunakan Metropolis Hastings untuk MCMC. Dia gunakan iterasi sampai 5.000 kali dengan nilai awal dia berikan, kita lihat 0,1 dan seterusnya. Nilai awalnya 111. Oke, dengan proposal, sigma proposal. Oke, kita lihat untuk iterasi 2 dan seterusnya ada proposal. Oke, ini proses cara rantainya kita lihat. Burning sebanyak 1.000 kali, IC, BIC, histogram, lalu ada empirical, CDF, dan predictive plot. Nah, ada satu yang kurang, kita minta trace plot. Lengkapkan dengan trace plot. Trace plot dan posterior density. Kita minta lengkapkan. Codingnya lengkapkan dengan trace plot. Oke, siap kita melengkapi script. Ya, kita lihat apakah sudah ada. Ini fungsi densitas, fungsi likelihood. Oke, ini ya proses rantai, proses chain-nya. Oke, kita coba lihat AIC-nya ada, trace plot ada, posterior ada juga. Oke, di sini ada histogram. Oke, lengkap. Kita coba copy. Kita letakkan di R, kita ambil file new script, kita paste. Nah, ini adalah coding yang dihasilkan oleh artificial intelligence 100%, dan kita coba lihat hasil yang diberikan oleh, kita lihat dulu trace plotnya, kita lihat trace plot konsol. Ya, kita biarkan saja dia beriterasi. Tadi ada 5.000 iterasi, kita tunggu saja. Oke, coba kita lihat para grafik. Wah, oke, grafiknya sangat menjanjikan sekali. Saya lihat sangat baik grafik dihasilkan. Oke, kita coba lihat posteriornya. Kita lihat posterior. Trace plot sudah, posteriornya kita coba lihat. Oke, menurut dia. Oke, posterior. Oke, ini posteriornya, kita coba lihat posterior plot. Oke, saya cukup sekarang, cukup baik saya rasa. Lalu kita coba lihat histogram. Oke, density plot. Density plot kita. Wah, keren sekali density plot kita. Di mana yang garis berwarna merah itu adalah fungsi densitas peluang dari novelty new half logistics power rado institute distribution. Lalu terakhir kita lihat cumulative plot. Cumulative plot kita lihat. Oh, cumulative plotnya saya rasa belum begitu baik. Kita coba kita lihat. Kumulatif plotnya belum di, oke. Kumulatif plotnya dia tidak sampaikan. Kumulatif plot yang ada hanya baru density plot. Oke. Yang baru ada density-nya, oke. Kumulatif plotnya tidak ada. Oke, kumulatif numerik kita minta. Oke, kita minta lagi. Kenapa kumulatif numerik tidak ada? Kumulatif numerik tidak ada, sehingga CDF plotnya salah. Lengkapkan kembali script dengan kumulatif numerik.
Oke, kita minta lengkapkan kumulatif numerik. Oh, saya ngerti katanya. Yang ada baru hanya density plot, kumulatif. Oke, betul. Harus ada integrate. Kita lihat kumulatifnya. Oke, D tadi masih fungsi densitas. Apakah masih ada kumulatif ditampilkan? Mana kumulatifnya? Oke, ini masih burning proses chain. Mana kumulatif histogram? Nah, ini P. Nah, ini dia kan. Betul tadi dia belum tampilkan. Ini P adalah kumulatif numerikalnya. Oke, menggunakan integral fungsi densitas dari batas bawahnya 0 sampai batas atas Q. Oke, kan udah jelas nih. Oke, kita coba copy lagi. Kita copy, kita masukkan ke R. Oke, kita coba hapus tadi yang sebelumnya, kita ganti dengan yang baru. Ctrl V. Oke, kita lihat. Kita coba run dari awal lagi, kita run. Oke, kita coba run. Kita mau lihat plot yang terakhir nanti plot CDF. Kita run. Oke, kita biarkan saja, kita tunggu saja. Kita mau lihat PDF plot atau kumulatif plot. Tadi kita lihat ada silap sedikit, dia belum masukkan kumulatif berikal. Karena setelah selesai kita coba lihat plot CDF-nya. Kita coba intip. Nah, itu dapat kan? Yang warna biru itu menghampiri yang warna hitam. Oke, saya rasa sangat luar biasa sekali apa yang kita lakukan, pendekatan menggunakan artificial intelligence. Jadi sekali lagi kita dapat melihat bahwa untuk melihat trace plot bahwa model ini, model yang novelty ini berhasil kita jalankan. Pertama kita coba lihat trace plotnya. Oke, ini adalah trace plot. Kita run konsol, kita tunggu, kita lihat trace plot. Trace plotnya, oke. Parameternya ini adalah AIC, parameternya 1,3, 0,7, dan 1,89. Ini parameter, 3 parameter dengan AIC 122, BIC 128 dengan trace plot. Wah, ini trace plotnya sangat baik sekali, menjanjikan. Lalu kita coba lihat posterior plot, posterior density. Oke, kita coba lihat posterior density kita. Wah, ini dia. Oke, cukup baik posterior density kita. Lalu kita dapatkan kembali density plot dan cumulative plot. Nah, ini density plot kita. Oke, kalau mau kita lihat density plot. Nah, itu density plot sangat baik sekali. Lalu cumulative plot. Cumulative plot empirical. Kita run. Kita coba lihat. Wah, tidak keren. Jadi kalau kita mau mendaftarkan dalam suatu tabel, kita lihat. Kita coba gambarkan dalam suatu tabel. Kita kasih M4 Pro. Nah, ini dia. Copy. Coba kita tampilkan dalam satu tabel. Dari trace plot, kita letak di sini aja. Oke, Ctrl V. Di sini 22. Oke, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kita run semuanya. Oke, kita coba lihat grafik kita. Oke, tidak bisa kita pecah saja. Nih tadi tidak bisa ini. Probably kita cut. Kita letak di bawah sini aja. Untuk melihat overlay-nya, oke. B. Oke, kita lihat density plot dan cumulative plot dalam satu layar. Nah, itu dia. Jadi Anda lihat sendiri bahwa density plot dan cumulative plot hasil dari Bayesian MC-MC ini sangat memukau sekali kan? Sangat luar biasa sekali kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh artificial intelligence. Jadi dapat Anda bayangkan sendiri coding yang sangat luar biasa ini
yang tentu terlebih dahulu ada fungsi densitas peluang. Ini fungsi densitas peluang yang dia gunakan. Ini fungsi log likelihood. Tentu harus ada karena kita tahu bahwa dalam Bayesian itu nanti ada hasil perkalian antara prior dan log likelihoodnya. Tentu kita sudah lihat, dan ini adalah trace plot, dan ini posterior density. Lalu ada ini yang paling penting tadi yang lupa, ini adalah kumulatif. Kumulatif itu merupakan integral dari fungsi densitas dengan batas bawah 0 sampai batas atas QQ. Nah, tadi tidak jalan karena fungsi kumulatif tidak diberikan. Setelah diberikan, alhamdulillah jalan. Dan yang paling penting di sini adalah kita lihat bagaimana proses chain ini, proses Markov chain Monte Carlo ini berjalan sangat baik sekali. Jadi kalau begitu jangan ragu untuk menggunakan artificial intelligence untuk menghasilkan hasil-hasil yang sangat memukau dan sangat penting untuk kita pelajari dan sesuaikan tentunya dengan keilmuan kita. Oke, saya rasa sekali lagi kita telah membuktikan bahwa gunakan artificial intelligence sebagai partner, sebagai pembanding dengan bahan-bahan ajar lain yang kita miliki, sehingga artificial intelligence masih dapat kita kontrol dengan baik. Oke, saya rasa jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.